Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI bab 1 yang pertemuan kedua, meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas yaitu kitab Allah dan nama nabi penerimanya. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa yang berarti hukum atau syariat. Adapun bahasa yang digunakan adalah kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi, diturunkan di Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini pada awalnya ditulis dengan bahasa Suryani. Untuk yang selanjutnya yaitu kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Kitab suci Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi sebagai penyempurna dan kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas pokok-pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama akidah, yaitu keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Untuk yang kedua yaitu akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Dan yang ketiga ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, ibadah lainnya. Yang keempat yaitu muamalah, yakni kaitannya dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima adalah tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari atau kurang lebih dari 23 tahun. Sebanyak 114 surat ditinjau dari masa turunnya surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dinamakan surat Makkiyah dan sesudahnya Madaniyah. Pengertian kitab dan suhuf, kitab adalah wahyu Allah yang diterima oleh para rasul yang dibukukan berbentuk kitab. Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Perbedaan kitab dan suhuf. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab para nabi dan rasul untuk disampaikan pada umat manusia agar manusia tidak tersesat. Al-Quran adalah kitab terakhir diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sekaligus menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya.
Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Saatnya Bapak memberikan tugas ya buat kalian. Yang pertama, tulislah pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, tuliskan nama-nama kitab Allah dan nama nabi yang menerimanya. Dan ketiga, tuliskan isi pokok kandungan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.